Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan MJ Channel. Kali ini kita akan sajikan seorang wanita yang secara maknawi memangsa mayat. Pelan-pelan ya, simak supaya kita tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ini adalah kisah nyata seorang wanita bernama Dennis yang domisili di Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia ini punya profesi yang tidak biasa, yaitu dia menjual organ manusia, organ tubuh manusia, mungkin juga kadang-kadang lengan, kadang-kadang kaki, kadang-kadang bagian dari muka manusia, dan kadang-kadang ada pesanan dari konsumen yang minta dicarikan kulit mayat. Nah, dia dapat juga tuh kulit mayat. Kemudian dikirim kepada pengguna atau customer atau pelanggan yang membutuhkan. Untuk apa? Nanti kita bahas di belakang. Dennis ini demikian makmur hidupnya sehingga dia gemuk dan melakukan profesi ini selama bertahun-tahun. Ya. Hampir saja perbuatannya tidak terlacak dan tidak ada yang tahu kalau tidak ada petugas yang iseng mengecek apa-apa yang terjadi dalam komunikasi dalam negeri yang diperkirakan akan membahayakan atau tidak biasa atau yang ada kemungkinan melanggar hukum. Nah, tiba-tiba ketemu komunikasinya si Dennis ini dengan pelanggan yang ada komentar dikit, ini kiriman kaki manusia. Nah, kok kirim kaki manusia? Kemudian dilacak beberapa komunikasi dari Dennis ini, akhirnya banyak yang ditemukan dia sudah mengirim yang namanya kulit manusia, kadang-kadang potongan wajah, dan yang lebih serem dia pernah mengirim potongan kepala manusia nomor 7. Nah, nomor 7 ini maksudnya apa? Mungkin kita nggak tahu ya. Mungkin yang nomor 7 itu yang besar, kepala orang dewasa. Kemudian juga pernah ngirim juga kepala nomor 5. Mungkin itu bukan remaja atau wanita yang agak kecil. Jadi gitu dikali nomor ukuran kepalanya. Tentu saja juga beda tarifnya. Ya. Jadi ini adalah suatu pembelajaran buat kita semua bahwa tubuh manusia itu sangatlah berharga. Sekalipun sudah tidak hidup, tapi organ tubuh manusia masih diperlukan. Nah, Dennis ini dibantu oleh suaminya. Wah, ini keluarga jadi komplotan ini. Nah, keluarga ini maksudnya suami istri, Dennis dan suaminya ini memang klop kerjaannya ya. Jadi suaminya ini bekerja sebagai direktur rumah mayat atau kamar mayat di suatu universitas terkenal di kota Cambridge, Massachusetts. Di mereka dulu tinggal di sana dan selama bertahun-tahun dia mengumpulkan potongan mayat dan dijual yang dapat untung ratusan dolar atau ratusan ribu dolar. Kaya deh pokoknya dari jualan organ manusia. Jadi ini ada juga satu pertama ada pencurian. Yang kedua juga tentunya tidak layak lah mayat dipotong-potong kemudian dijual. Jadi memang betul-betul ini tidak masuk akal ya. Ya. Namun demikian kita simak terus kisah ini. Bagaimana sepak terjang Dennis dan suaminya ini. Namun satu hal, kalau Anda punya keluarga yang diperkirakan pernah tinggal di Cambridge pada suatu saat dan yang bersangkutan meninggal di sana, mungkin Anda punya
kesempatan untuk melakukan gugatan perdata beramai-ramai. Bila mana ada keluarga atau sahabat Anda yang meninggal antara tahun 1990 sampai 2020 yang pada saat itu tinggal di kota Cambridge dan sekitarnya, dan kemudian yang bersangkutan dengan sukarela menulis wasiat untuk menyumbangkan tubuh mereka demi kepentingan riset pada suatu pendidikan tinggi untuk melatih para calon dokter, yang kemudian mayat itu disebut sebagai kadaver. Jadi mayat-mayat yang diawetkan untuk praktek para mahasiswa kedokteran ini disebut kadaver. Itu banyak orang yang menyumbangkan tubuhnya, jadi dengan wasiat nanti diserahkan ke suatu lembaga pendidikan di kota Cambridge tersebut. Nah, kalau Anda mempunyai salah satu keluarga atau teman atau kolega atau orang dekat yang kebetulan meninggal dan juga menyumbangkan badannya atau jasadnya, maka Anda segera menghubungi penegak hukum dan pengacara setempat untuk mendapatkan kesempatan dan juga keterangan rinci tentang kejadiannya, dan Anda pun juga berhak untuk menyampaikan gugatan perdata secara bersama yang lazimnya disebut sebagai class action dengan ganti rugi sampai dengan 12 triliun rupiah. Nah, terus ya jangan lupa admin diciprati dikit aja untuk dukung video ini. Nah, sekarang nyicil dulu guys. Subscribe, like, dan share sebelum Anda dapat bagian dari 12 triliun rupiah. Kalau Anda punya wewenang atau punya legal standing untuk melakukan class action. Ya, sekarang nyicil dulu ya guys. Subscribe, like, dan share. Terima kasih. Nah, untuk hal tersebut ada beberapa nomor telepon yang dapat Anda hubungi. Di sini nomor teleponnya. Namun sebelumnya kita simak dulu. Di kota tersebut atau sekitarnya banyak orang-orang yang dengan sukarela menyumbangkan tubuh mereka ke lembaga pendidikan yang mendidik para calon dokter untuk tubuh mereka diawetkan dan dijadikan kadaver untuk praktek para calon dokter. Dan itulah salah satunya seorang yang terkenal, dia dengan rela, bahkan istrinya lebih dahulu menyumbangkan tubuhnya untuk lembaga pendidikan ini. Kemudian dia menyusul memberikan juga wasiat agar tubuhnya diserahkan ke lembaga pendidikan tersebut untuk dijadikan kadaver. Namun sayangnya setelah sampai di tempat kamar mayat, nah direktur kamar mayat itu kemudian memotong-motong tubuhnya dan dijual. Nah, keluarganya baru tahu dari berita lokal, berita dari koran lokal dan juga berita televisi setempat bahwa nama ini, saya nggak sebut namanya karena kasihan ya, kurang aja sebut namanya. Itu ternyata keluarganya tahu bahwa ibu dan bapaknya itu dipotong-potong dan dijual organ tubuhnya kepada peminat. Nah, lihatlah suami istri ini demikian gemuk dan makmur, mungkin karena uangnya banyak ya dari jual beli ini, sehingga suaminya itu beratnya sampai 300 pon. Dan dia sendiri, si Dennis ini, beratnya kira-kira 200 pon. Yang bahkan untuk ukuran orang barat itu terlalu berat atau obesitas. Jadi begitulah dia mengumpulkan duit dari hal-hal yang tidak terpuji dan haram, tentunya suatu saat akan ketahuan juga. Namun ngomong-ngomong,
Ini sebagai subscribe, jangan-jangan kalau nggak subscribe ntar malam ada yang ketuk pintu, tok 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 tok, jangan dibuka ya. Jangan-jangan dia ini yang organnya dijual tuh. Jadi kalau malam-malam apalagi menjelang tengah malam ada ketok pintu, jangan dibuka, jangan diabaikan, jangan dibuka ya. Nah, sekali lagi kalau Anda ada keluarga atau kenalan yang menyumbangkan tubuhnya setelah meninggal ke lembaga pendidikan tersebut, Anda dapat menghubungi penegak hukum dan pengacara setempat untuk melaporkan dan mempersiapkan gugatan class action dengan ganti rugi sekitar 12 triliun. Namun jangan lupa Anda bersedekah setelah mendapatkan ganti rugi tersebut. Nah, inilah nomor-nomor yang dapat Anda hubungi. Yang pertama adalah nomor petugas dari lembaga pendidikan tersebut yang mendapat sumbangan jasad itu yang kemudian dijual oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini ada 2 nomor telepon. Yang pertama 001-617-495-4778. Nomor telepon kedua 001-617-496-4172. Nah, kalau Anda akan menghubungi penegak hukum setempat, Anda dapat menghubungi Kejaksaan Wilayah Pennsylvania Tengah, di mana tersangka pelaku mutilasi mayat itu berdomisili, yaitu kantor kejaksaan ini nomornya adalah 001-570-38-2800. Ulang 001-570-348-2800. Atau Anda juga boleh menulis melalui faksimile yang dikirimkan ke kantor kejaksaan dengan nomor fax 001-570-348-2037. Kemudian Anda akan menanyakan tentang tersangka yang bernama Dennis Lodge dan suaminya Cedric Lodge. Ini 2 orang ini, suami istri ini adalah kerjasama. Jadi suaminya si Cedric Lodge ini bertugas memotong-motong, kemudian diserahkan istrinya, dibungkus, dikirimkan, dipakaikan kepada konsumen oleh Dennis Lodge. Nah, kembali kepada untuk apa potongan mayat, ada yang pesan khusus kulit manusia, kulit mayat. Gunanya adalah untuk mengetes alat tanning. Alat tanning itu alat untuk membuat kulit menjadi lebih gelap, karena kebanyakan orang bule tidak terlalu suka dengan kulit yang putih. Sementara kita yang kulitnya tidak putih minta yang putih, yang putih minta agak gelap. Ini manusia memang tidak ada puasnya. Jadi tanning itu sangat laris di Amerika karena orang akan diberi sinar tertentu, kemudian kulitnya akan berubah menjadi kemerah-merahan, jadi tidak putih banget gitu. Nah, itulah kulit mayat itu diperlukan untuk mengetes kemampuan atau keefektifan dari alat tanning tersebut. Jadi pengusahanya juga mau bayar mahal. Kemudian juga kalau ada yang perlu tulang yang lain, itu mungkin juga untuk keperluan yang kurang jelas. Bahkan pernah terjadi ada anggota organisasi rahasia yang kartu anggotanya bukan kertas atau plastik, tapi kartu anggotanya berupa tulang belulang manusia. Jadi kalau mereka akan ngumpul, maka harus bisa menunjukkan tanda keanggotaan mereka dengan membawa tulang belulang manusia. Ini memang agak aneh, tapi itulah yang terjadi dan membuat bisnis tersendiri, sehingga
potongan mayat pun laris. Nah, kembali kepada fax yang dapat Anda hubungi kantor Kejaksaan Wilayah Pennsylvania Tengah. Nomor faxnya 001 570 ulang 348 2037. Ulang semua 001 570 348 2037. Dan silahkan tanyakan tentang kasusnya Dennis Lodge dan Cedric Lodge sambil menerangkan mengapa Anda menanyakan, karena Anda mempunyai keluarga yang besar kemungkinan termasuk salah satu jasad yang dimutilasi. Jadi Anda jelaskan secara rinci kapan sahabat atau teman Anda atau keluarga Anda itu meninggal di kota Cambridge dan sekitarnya, yang kemudian menyumbangkan jasadnya ke lembaga pendidikan. Namun demikian, kalau Anda masih perlu bantuan untuk menghubungi nomor tersebut, silakan tulis komen dan nomor telepon Anda. Nanti akan kami bantu dan kami jawab. Demikian guys, terima kasih atas perhatian Anda. Moga-moga video ini bermanfaat dan menjadi contoh dan pelajaran bagi kita agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengerikan seperti dilakukan Dennis dan suaminya Cedric Lodge. Terima kasih atas perhatian pada MG Channel. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam. Assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan MG Channel. Kali ini kita akan sajikan seorang wanita yang secara maknawi memangsa mayat. Pelan-pelan ya, simak supaya kita tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ini adalah kisah nyata seorang wanita bernama Dennis yang berdomisili di Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia ini punya profesi yang tidak biasa, yaitu dia menjual organ manusia, organ tubuh manusia, mungkin juga kadang-kadang lengan, kadang-kadang kaki, kadang-kadang bagian dari muka manusia, dan kadang-kadang ada pesanan dari konsumen yang minta dicarikan kulit mayat. Nah, dia dapat juga tuh kulit mayat. Kemudian dikirim kepada pengguna atau customer atau pelanggan yang membutuhkan. Untuk apa? Nanti kita bahas di belakang. Dennis ini demikian makmur hidupnya sehingga dia gemuk dan melakukan profesi ini selama bertahun-tahun. Ya. Hampir saja perbuatannya tidak terlacak dan tidak ada yang tahu kalau tidak ada petugas yang iseng mengecek apa-apa yang terjadi dalam komunikasi dalam negeri yang diperkirakan akan membahayakan atau tidak biasa atau yang ada kemungkinan melanggar hukum. Nah, tiba-tiba ketemu komunikasinya si Dennis ini dengan pelanggan yang ada komentar dikit, ini kiriman kaki manusia. Nah, kok kirim kaki manusia? Dilacak beberapa komunikasi dari Dennis ini, akhirnya banyak yang ditemukan dia sudah mengirim yang namanya kulit manusia, kadang-kadang potongan wajah, dan yang lebih serem dia pernah mengirim potongan kepala manusia nomor 7. Nah, nomor 7 ini maksudnya apa? Mungkin kita nggak tahu ya. Mungkin yang nomor 7 itu yang besar, kepala orang dewasa. Kemudian juga pernah mengirim juga kepala nomor 5. Mungkin itu bukan remaja atau wanita yang agak kecil. Jadi itu dikali nomor ukuran kepalanya. Dan tentu saja juga beda tarifnya. Ya. Jadi ini adalah suatu pembelajaran buat kita semua bahwa tubuh manusia itu sangatlah berharga. Sekalipun sudah tidak hidup, tapi organ tubuh manusia masih
diperlukan. Nah, Dennis ini dibantu oleh suaminya. Wah, ini keluarga jadi komplotan ini. Nah, keluarga ini maksudnya suami istri Dennis dan suaminya ini memang klop kerjaannya ya. Jadi suaminya ini bekerja sebagai direktur rumah mayat atau kamar mayat di suatu universitas terkenal di kota Cambridge, Massachusetts. Di mereka dulu tinggal di sana dan selama bertahun-tahun dia mengumpulkan potongan mayat dan dijual yang dapat untung ratusan dolar atau ratusan ribu dolar. Kaya deh pokoknya dari jualan organ manusia. Jadi ini ada juga satu pertama adalah pencurian. Yang kedua juga tentunya tidak layak lah mayat dipotong-potong kemudian dijual. Jadi memang betul-betul ini tidak masuk akal ya. Ya, namun demikian kita simak terus kisah ini. Bagaimana sepak terjang Dennis dan suaminya ini. Namun satu hal, kalau Anda punya keluarga yang diperkirakan pernah tinggal di Cambridge pada suatu saat dan yang bersangkutan meninggal di sana, mungkin Anda punya kesempatan untuk melakukan gugatan perdata beramai-ramai. Bila mana ada keluarga atau sahabat Anda yang meninggal antara tahun 1990 sampai 2020 yang pada saat itu tinggal di kota Cambridge dan sekitarnya, dan kemudian yang bersangkutan dengan sukarela menulis wasiat untuk menyumbangkan tubuh mereka demi kepentingan riset pada suatu pendidikan tinggi untuk melatih para calon dokter, yang kemudian mayat disebut sebagai kadaver. Jadi mayat-mayat yang diawetkan untuk praktek para mahasiswa kedokteran ini disebut kadaver. Itu banyak orang yang menyumbangkan tubuhnya, jadi dengan wasiat nanti diserahkan ke suatu lembaga pendidikan di kota Cambridge tersebut. Nah, kalau Anda mempunyai salah satu keluarga atau teman atau kolega atau orang dekat yang kebetulan meninggal dan juga menyumbangkan badannya atau jasadnya, maka Anda segera menghubungi penegak hukum dan pengacara setempat untuk mendapatkan kesempatan dan juga keterangan rinci tentang kejadiannya, dan Anda pun juga berhak untuk menyampaikan gugatan perdata secara bersama yang lazimnya disebut sebagai class action dengan ganti rugi sama dengan 12 triliun rupiah. Nah, terus ya jangan lupa admin diciprati dikit aja untuk dukung video ini. Nah, sekarang nyicil dulu guys. Subscribe, like, dan share sebelum Anda dapat bagian dari 12 triliun rupiah. Kalau Anda punya wewenang atau punya legal standing untuk melakukan class action. Ya, sekarang nyicil dulu ya guys. Subscribe, like, dan share. Terima kasih. Nah, untuk hal tersebut ada beberapa nomor telepon yang dapat Anda hubungi. Di sini nomor teleponnya. Namun sebelumnya kita simak dulu. Di kota tersebut atau sekitarnya banyak orang-orang yang dengan sukarela menyumbangkan tubuh mereka ke lembaga pendidikan yang mendidik para calon dokter untuk tubuh mereka diawetkan dan dijadikan kadaver untuk praktek para calon dokter. Dan itulah salah satunya seorang yang terkenal, dia dengan rela
Bahkan istrinya lebih dahulu menyumbangkan tubuhnya untuk lembaga pendidikan ini. Kemudian dia menyusul memberikan juga wasiat agar tubuhnya diserahkan ke lembaga pendidikan tersebut untuk dijadikan kadaver. Namun sayangnya setelah sampai di tempat kamar mayat, nah direktur kamar mayat itu kemudian memotong-motong tubuhnya dan dijual. Nah, keluarganya baru tahu dari berita lokal, berita dari koran lokal dan juga berita televisi setempat bahwa nama ini, saya nggak sebut namanya karena kasihan ya, kurang aja sebut namanya. Itu ternyata keluarganya tahu bahwa ibu dan bapaknya itu dipotong-potong dan dijual organ tubuhnya kepada peminat. Nah, lihatlah suami istri ini demikian gemuk dan makmur, mungkin karena uangnya banyak ya dari jual beli ini, sehingga suaminya itu beratnya sampai 300 pon dan dia sendiri si Dennis ini beratnya kira-kira 200 pon yang bahkan untuk ukuran orang barat itu terlalu berat atau obesitas. Jadi begitulah dia mengumpulkan duit dari hal-hal yang tidak terpuji dan haram, tentunya suatu saat akan ketahuan juga. Namun ngomong-ngomong, ini sebagai subscribe, jangan-jangan kalau nggak subscribe ntar malam ada yang ketuk pintu, tok, jangan dibuka ya, jangan dia ini yang organnya dijual tuh. Jadi kalau malam-malam apalagi menjelang tengah malam ada ketok pintu, jangan dibuka, jangan diabaikan, jangan dibuka ya. Nah, sekali lagi kalau Anda ada keluarga atau kenalan yang menyumbangkan tubuhnya setelah meninggal ke lembaga pendidikan tersebut, Anda dapat menghubungi penegak hukum dan pengacara setempat untuk melaporkan dan mempersiapkan gugatan class action dengan ganti rugi sekitar 12 triliun. Namun jangan lupa Anda bersedekah setelah mendapatkan ganti rugi tersebut. Nah, inilah nomor-nomor yang dapat Anda hubungi. Yang pertama adalah nomor petugas dari lembaga pendidikan tersebut yang mendapat sumbangan jasad itu yang kemudian dijual oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini ada 2 nomor telepon. Yang pertama 001-617-495-4778. Nomor telepon kedua 001-617-496-4172. Nah, kalau Anda akan menghubungi penegak hukum setempat, Anda dapat menghubungi Kejaksaan Wilayah Pennsylvania Tengah, di mana tersangka pelaku mutilasi mayat itu berdomisili, yaitu kantor kejaksaan ini nomornya adalah 001-570-38-2800. Ulang 001-570-348-2800. Atau Anda juga boleh menulis melalui faksimile yang dikirimkan ke kantor kejaksaan dengan nomor fax 001-570-348-2037. Kemudian Anda akan menanyakan tentang tersangka yang bernama Dennis Lodge dan suaminya Cedric Lodge. Ini 2 orang ini, suami istri ini adalah kerjasama. Jadi suaminya si Cedric Lodge ini bertugas memotong-motong, kemudian diserahkan istrinya, dibungkus, dikirimkan, dipakaikan kepada konsumen oleh Dennis Lodge. Nah, kembali kepada untuk apa potongan mayat.
ada yang pesan khusus kulit manusia, kulit mayat. Gunanya adalah untuk mengetes alat tanning, alat tanning. Alat tanning itu alat untuk membuat kulit menjadi lebih gelap, karena kebanyakan orang bule tidak terlalu suka dengan kulit yang putih. Sementara kita yang kulitnya tidak putih minta yang putih, yang putih minta agak gelap. Ini manusia memang tidak ada puasnya. Jadi tanning itu sangat laris di Amerika karena orang akan diberi sinar tertentu, kemudian kulitnya akan berubah menjadi kemerah-merahan, jadi tidak putih banget gitu. Nah, itulah kulit mayat itu diperlukan untuk mengetes kemampuan atau keefektifan dari alat tanning tersebut. Jadi pengusahanya juga mau bayar mahal. Kemudian juga kalau ada yang perlu tulang yang lain, itu mungkin juga untuk keperluan yang kurang jelas. Bahkan pernah terjadi ada anggota organisasi rahasia yang kartu anggotanya bukan kertas atau plastik, tapi kartu anggotanya berupa tulang belulang manusia. Jadi kalau mereka akan ngumpul, maka harus bisa menunjukkan tanda keanggotaan mereka dengan membawa tulang belulang manusia. Ini memang agak aneh, tapi itulah yang terjadi dan membuat bisnis tersendiri sehingga potongan mayat pun laris. Nah, kembali kepada fax yang dapat Anda hubungi kantor Kejaksaan Wilayah Pennsylvania Tengah, nomor faxnya 001 570 ulang 348 2037. Ulang semua 001 570 348 2037. Dan silahkan tanyakan tentang kasusnya Dennis Lodge dan Cedric Lodge sambil menerangkan mengapa Anda menanyakan, karena Anda mempunyai keluarga yang besar kemungkinan termasuk salah satu jasad yang dimutilasi. Jadi Anda jelaskan dengan rinci kapan sahabat atau teman Anda atau keluarga Anda itu meninggal di kota Cambridge dan sekitarnya, yang kemudian menyumbangkan jasadnya ke lembaga pendidikan. Namun demikian, kalau Anda masih perlu bantuan untuk menghubungi nomor tersebut, silakan tulis komen dan nomor telepon Anda. Nanti akan kami bantu dan kami jawab. Demikian guys, terima kasih atas perhatian Anda. Moga-moga video ini bermanfaat dan menjadi contoh dan pelajaran bagi kita agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengerikan seperti dilakukan Dennis dan suaminya Cedric Lodge. Terima kasih atas perhatian pada MG Channel. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.